Pasien datang mengeluh sakit pinggang pas ngambil barang, tapi akar masalah sebenarnya bisa jadi ada di kekakuan pergelangan kaki atau kelemahan kontrol postur. Betul. Dan kita nggak bisa sekedar memfotonya dengan X-ray. Kita harus melihat proses bergeraknya secara langsung. Iya, disinilah letak seninya. Dan makanya selamat datang kembali di podcast Next Gen Physio, Movement Revolution. Movement Revolution. Halo teman-teman fisio muda, dimanapun kalian berada, mari kita pertajam lagi insting dan logika klinis kita hari ini. Asik! Nah, buat kamu yang mungkin lagi dengerin obrolan kita ini di sela-sela jam istirahat stase klinik, atau lagi pusing nyusun status klinis pasien, diskusi kita hari ini bakal jadi game changer banget buat kamu. Pastinya, karena di bedah materi sebelumnya, kita kan sudah membedah tentang Human Movement System dan observasi CESS dari Phil McClure. Iya, dan observasi CESS itu solid banget, gak salah sama sekali. Tapi hari ini, kita bakal bawa kamu ke versi level up dari analisis gerak. Betul. Misi utama obrolan kita hari ini tuh cuma satu. Kita mau mengidentifikasi gangguan gerak menggunakan framework MAT, atau Movement Analysis of Task, versi update tahun 2026 dari ANDT. Asosiasi Neurologi Fisioterapi di Amerika sana. Yoi. Targetnya, kelar dengerin bedah materi ini, kamu para fisio muda bisa bikin algoritma di kepala kamu yang terstandar dan pastinya bisa dipakai lintas stase, mau dari muskulo, neuro, sampai geriatri. Tapi sebelum kita sampai ke algoritma praktisnya, kita harus membedah narasi historisnya dulu. Kenapa dokumen yang rilis tahun 2021 itu sampai harus direvisi besar-besaran di tahun 2026 ini? Nah, iya. Kenapa tuh? Bukannya yang 2021 udah cukup bagus? Begini, pada 2021, framework ini membatasi observasi hanya pada 6 tugas inti, kayak berjalan, berdiri dari duduk, meraih barang, dan semacamnya. Tapi seiring waktu, setelah ANPT melakukan riset kualitatif yang panjang ke puluhan fisioterapis, terungkap satu hal penting. Apa tuh temuan utamanya? Bahwa 6 tugas ini ternyata terlalu sempit untuk dunia nyata di lahan praktik. Oh, paham. Ini tuh ibaratnya kayak update sistem operasi di smartphone kita ya. Nah, analoginya pas banget. Versi 2021 itu nggak rusak, tapi update 2026 ini datang buat ngefix bugs berupa redundansi istilah, terus buat memperluas kapasitas memori otak klinis kita, buat nanganin berbagai macam skenario pasien yang nggak cuma terbatas di 6 gerakan tadi. Tepat. Selain itu, ada kebutuhan mendesak untuk menciptakan bahasa komunikasi universal antar tenaga kesehatan, khususnya buat sesama fisioterapis. Maksudnya bahasa universal gimana tuh? Ya, insting saja itu tidak cukup untuk didokumentasikan kan? Kalau kamu mau merujuk pasien atau diskusi sama clinical educator kamu nggak bisa sekedar nulis di rekam medis, cara jalan pasien ini terlihat aneh. Iya bener, aneh tuh nggak bisa diukur ya. Betul sekali. Kita butuh kerangka kerja yang bisa menerjemahkan insting visual fisio ke dalam variabel sains yang objektif. Biar frekuensi komunikasinya sama ya, dari fisio muda di ujung Aceh sampai Papua sana. Tapi tunggu dulu deh, aku mau sedikit ngasih pushback nih. Boleh, silakan. Kenapa sih kita butuh framework yang terstandarisasi segala macam ini? Emangnya insting dan pengalaman fisio aja nggak cukup buat nilai gerakan? Itu pertanyaan bagus. Insting itu penting, tapi insting yang tidak punya kerangka struktur akan menghasilkan clinical reasoning yang berantakan. Standarisasi ini memastikan kita tidak melewatkan detail kecil yang krusial. Make sense. Biar nggak ada yang kelewat ya. Oke, mari kita masuk ke perombakan terbesarnya nih. Kosakata observasi kita dirombak habis. Dari 11 lensa konstruk di versi lama, sekarang disederhanakan jadi cuma 8 konstruk observasi. Ya, jauh lebih ringkas. Tapi tenang aja, kita nggak bakal cuma ngabsen daftarnya satu-satu kayak lagi baca buku teks. Kita coba kelompokkan cara kerja mata fisioterapis waktu melihat pasien secara natural. Cara paling logis adalah memulainya dari aspek makro gerakan itu sendiri. Saat pasien bergerak, mata kita pertama kali pasti akan menangkap speed atau kecepatan gerakan. Bener, cepet atau lambatnya ya? Iya. Lalu yang kedua adalah amplitudo atau rentang geraknya. Nah, kalau kecepatan kan gampang, bisa kita ukur pakai waktu tempuh atau stopwatch. Tapi kalau amplitudo ini, jujur aja sering membingungkan fisio muda kalau nggak bawa goniometer. Memang, tapi di lapangan, amplitudo itu bisa diobservasi secara visual dengan menggunakan proporsi tubuh pasien sebagai referensi. Oh, gimana contohnya tuh?
Misalnya, sejauh mana tangan pasien bisa menjangkau relatif terhadap panjang lengan pasien itu sendiri. Kita lihat apakah gerakannya penuh atau terbatas. Oke, masuk akal. Dari yang makro tadi, sekarang mata kita zoom in ke mekanika tubuh pasiennya. Di sini ada postural control yang sekarang secara cerdas banget dipecah jadi dua. Ya, menjadi verticality dan stability. Terus ditambah lagi ada construct alignment. Nah, jujur aja nih, dari survei yang aku baca, teman-teman mahasiswa profesi di lahan praktek tuh paling sering ketukar antara verticality sama alignment. Itu wajar banget terjadi. Iya kan? Soalnya kalau sekilas kita lihat, dua-duanya kan sama-sama ngomongin soal posisi tubuh. Gimana sih cara kita misahinnya secara visual yang gampang? Perbedaannya sebenarnya sangat tegas kalau kita pakai acuan yang pas. Verticality adalah hubungan absolut antara tubuh pasien dengan gravitasi bumi. Gravitasi bumi, oke. Coba bayangkan, ada garis pendulum tegak lurus dari langit-langit menembus lantai. Apakah batang tubuh atau terang pasien itu miring menjauhi garis gravitasi itu? Nah, itu urusan verticality. Oh, paham. Terus kalau alignment? Sementara alignment itu adalah urusan tetangga antar tulang dan sendi di dalam tubuh itu sendiri, terlepas dari di mana gaya gravitasinya. Tetangga antar tulang maksudnya posisinya terhadap satu sama lain ya? Tepat. Misalnya begini, pasien sedang telentang di kasur. Kalau telentang kan gravitasi arahnya ke bawah tubuh, bukan dari kepala ke kaki. Iya, benar. Lalu kita lihat apakah bahu kirinya lebih naik mendekati telinga dibandingkan bahu kanannya. Nah, itu alignment, hubungan biomekanik antar segmen tubuh bukan dengan gravitasi. Gila, clear banget sumpah. Jadi, catat ya teman-teman visio muda, verticality itu urusan tubuh sama bumi, kalau alignment itu urusan tulang yang satu sama tulang di sebelahnya. Tepat sekali. Lanjut nih, lensa berikutnya mengatur soal keluasan, yaitu coordination. Ini juga sekarang mewadahi dua elemen kan? Ya, koordinasi sekarang mencakup smoothness atau kemulusan gerak dan sequencing and timing alias urutan otot atau segmen tubuh mana yang nyala duluan. Dan yang terakhir, jangan sampai kelupaan ada simptom provocation atau provokasi gejala. Apakah gerakan yang dilakuin pasien itu memicu nyeri, sesak napas, atau mungkin pusing? Betul. Tapi tahu tidak, yang paling mengundang perdebatan ilmiah dari pembaruan ini justru bukan pada 8 konstruk yang kita bahas barusan. Wah, terus apa dong? Perdebatannya ada pada dua hal besar yang resmi dihapus dari versi 2021, yaitu symmetry atau simetri dan accuracy atau akurasi. Keduanya dicoret total dari daftar konstruk primer observasi gerak. Nah, ini nih yang sempat bikin aku mikir, hah, kok simetri dihapus? Padahal kan gampang banget lihat orang jalan pincang gara-gara nggak simetris. Kiri beda sama kanan, gitu. Iya, insting awalnya pasti begitu. Terus juga masalah akurasi. Misal nih, waktu pasien stroke mau ngambil gelas di meja, tapi tangannya meleset. Itu kan hal yang krusial banget buat dicatat. Kenapa dua hal penting ini malah dihilangin dari framework? Ini semua tentang menyempurnakan definisi analisis gerak itu sendiri. Kita bahas akurasi dulu ya. Akurasi itu adalah sebuah hasil akhir. Ia adalah destinasinya. Maksudnya hasil akhir gimana? Mengatakan bahwa pasien gagal mengambil gelas secara akurat, itu tidak memberitahu kita mengapa sistem saraf dan ototnya gagal melakukan itu. Oh, tunggu. Aku paham sekarang. Coba bayangin kita ini mekanik yang lagi test drive mobil klien. Boleh, silakan pakai analogi itu. Akurasi itu ibaratnya kita cuma nanya mobilnya nyampe nggak ke bengkel tepat waktu. Kalau nggak nyampe, ya itu emang fakta. Tapi sebagai mekanik, tugas kita bukan sekedar nyatet, oh mobilnya nggak nyampe. Tepat. Kita harus tahu kerusakannya di mana. Benar, kita harus tahu apakah setirnya selalu narik ke kiri. Nah, itu kan masalah alignment. Apakah mesinnya berebet pas digas, itu smoothness. Atau tenaganya kurang buat nanjak, itu amplitude. Penjabaran analogi yang sangat relevan. Kita menganalisis proses pergerakannya, bukan sekedar menghakimi hasil akhirnya tercapai atau tidak. Gila, masuk akal banget. Terus kalau soal penghapusan simetri gimana tuh alasannya? Terkait simetri, konsensus para ahli membuktikan bahwa simetri sebenarnya bukanlah entitas independen. Simetri itu adalah sebuah komparasi. Komparasi, jadi dia kayak numpang di konstruk lain ya? Tepat sekali. Kalau roda kiri mobilmu berputar lebih pelan dari roda kanan, kamu sebenarnya sedang melihat asimetri pada konstruk speed. Ah, benar juga.
Kalau lengan kanan ayunannya lebih pendek dari lengan kiri saat pasien berjalan, itu artinya ada asimetri pada amplitudo. Jadi, menjadikan simetri sebagai kategori sendiri hanya membuat proses pendokumentasian menjadi redudan atau tumpang tindih. Menarik banget ini. Jadi simetri itu ngelebur dan jadi sifat pengikut buat konstruk-konstruk yang lain. Keren. Oke, sekarang kita udah pegang nih 8 kacamata observasi ini. Pertanyaan selanjutnya, framework ini tuh mau kita pakai buat nganalisis apa? Maksudnya secara aplikasi ke pasien. Iya, di versi sebelumnya kan kita cuma dibatasi sama 6 core task aja. Nah, di tahun 2026 ini, mereka mendobrak dinding itu dengan memperkenalkan apa yang namanya Universal Framework for MAT. Ini konsepnya gimana? Filosofi dari Universal Framework ini adalah kembali ke akar ICF model atau International Classification of Functioning, Disability and Health. Oke, ini materi basic yang sering banget keluar pas ujian nih. Ya, intinya setiap pasien itu memiliki lingkungan ekologis yang unik. Bagi pasien kritis di ruang ICU, tugas gerak terpenting buat dia hari itu mungkin sekedar berguling di tempat tidur. Bener, itu udah nguras tenaga banget buat mereka. Sementara, bagi seorang ibu rumah tangga yang sedang rawat jalan, mungkin tugas fungsionalnya adalah mengangkat keranjang cucian dari lantai. Nah, Universal Framework ini mengizinkan kita menerapkan 8 lensa MAT tadi ke tugas fungsional apapun yang bermakna bagi pasien. Wow, jadi lebih bebas ya, nggak kaku lagi. Dan yang paling radikal dari update ini adalah, fisioterapis sangat dianjurkan untuk menggunakan instruksi yang open-ended dan membiarkan pasien memilih self-selected posture mereka sendiri. Sebentar, ini agak paradoks nggak sih kalau dipikir-pikir? Paradoks di bagian mana? Gini loh, tujuan awal kita bikin framework MAT ini kan buat ngejar standarisasi objektivitas klinis. Kalau instruksinya dibebaskan kayak, Pak, coba pindahin kotak ini, terserah posisinya gimana, nyamannya Bapak aja. Terus pasiennya gerak semaunya, di lingkungan yang nggak kita kontrol. Standarnya di mana dong? Itu keraguan yang sangat umum. Iya kan? Nanti hasil observasi visio A dan visio B malah bisa beda jauh kalau pasiennya gerak bebas gitu. Justru disitulah kita sedang mendefinisikan ulang apa itu objektivitas fungsional. Kalau kita mengatur posisi kaki pasien persis sejajar, menahan badannya, dan melarang kompensasi, kita sebenarnya sedang mengukur performa robot di laboratorium. Oh, iya juga sih. Lingkungan nyata kan nggak seideal itu. Di dunia nyata, sistem saraf pusat mengatur pergerakan berdasarkan kendala dari lingkungan sekitar dan limitasi tubuh saat itu. Dengan membiarkan mereka bergerak secara natural dengan instruksi terbuka, kita justru bisa melihat strategi adaptif asli mereka. Jadi objektivitasnya bukan dari cara kita ngatur pasien dong ya? Benar. Objektivitasnya tidak terletak pada seberapa ketat kita mengontrol pasien, melainkan objektivitas pada instrumen observasi kita. 8 lensa konstruk itulah instrumen objektifnya, siapapun fisioterapis yang sedang jaga di shift tersebut. Wah, ini sumpah ubah paradigma banget. Berarti kita emang sengaja merekam kompensasi naturalnya pasien. Nah, biar observasi natural yang bebas ini nggak jadi kacau dan berantakan di mata kita, framework MAT ini ngasih struktur fase analisis layaknya kita nonton replay slow-mo. Ya, kita membedah rentetan waktu pergerakannya. Mulai dari initial conditions atau kondisi awal, lalu masuk ke fase preparation, initiation, execution, termination, sampai ke penilaian overall atau keseluruhan. Coba kita elaborasi ini secara praktis deh, supaya fisio muda nggak kebingungan saat benar-benar buka mata di depan pasien. Memecah gerakan utuh menjadi fase waktu yang lebih kecil adalah satu-satunya cara otak kita bisa memproses detail gerak yang biasanya terjadi sangat cepat. Bener, kalau nggak bakal numpuk semua informasinya. Betul. Saat kita melihat secara berurutan, mulai dari bagaimana pasien mengatur postur awalnya di initial condition, lalu kemana ia memindahkan berat badannya saat preparation, Terus pas mulai gerak gimana? ya, bagian tubuh mana yang bergerak duluan di inisiasi, lalu seberapa mulus ia melakukannya di fase eksekusi. Dan akhirnya, bagaimana ia meredam gaya saat menyelesaikan gerak di termination. Dengan runtutan ini, kita sebenarnya sedang menyusun kepingan puzzle klinis. Dan dari puzzle inilah hipotesis visio terbentuk ya? Betul sekali. Hipotesis yang solid. Hipotesis klinis ini nih yang menurutku bakal nyelamatin kita dari dosa besarnya mahasiswa profesi. Yaitu apa? Memeriksa membabi buta dari ujung kepala sampai kaki, pakai semua instrumen tes yang ada.
Iya, itu sering terjadi karena bingung mau tes apa. Iya kan, ngabisin waktu banget. Nah, hipotesis dari observasi slow-mo ini yang bakal ngarahin kita buat bilang, oh, aku cuma perlu tes bagian ini pakai alat ukur ini. Sangat efisien. Biar makin kebayang, mari kita buktikan. Kita bedah kerangka ini pakai 3 studi kasus nyata supaya kelihatan gimana implementasi lintas tasenya. Teman-teman Visio Muda, siapin notes kalian ya. Mari kita mulai dari kasus pertama. Ini dari stase muskuloskeletal. Bayangkan seorang perempuan 23 tahun, mantan atlet mahasiswa. Ia sedang dalam masa pemulihan pasca operasi slap tear atau robekan pada labrum bahunya. Keluhannya apa tuh biasanya? Keluhannya sangat spesifik. Bahunya sering terasa nyangkut atau seolah terkunci saat ia mencoba meraih benda di rak yang posisinya di atas kepala. Oke, menggunakan pendekatan Universal Framework tadi, fisioterapis memintanya mengambil beban ringan. Misalnya kotak seberat 1,5 kilogram gitu ya, dan menyuruhnya menaruh kotak itu ke rak atas. Ya, dan ingat, instruksinya open-ended. Betul, biarkan dia cari posisi awal berdirinya sendiri. Mari kita putar replay slow-mo-nya nih. Di fase initial conditions, kita perhatikan jarak kakinya dan keselarasan tulang belakangnya. Terus masuk ke fase preparation. Apakah dia memindahkan berat badan ke depan? Lalu saat lengannya mulai terangkat di fase initiation, disinilah kita pasang 8 lensa mat tadi. Nah, terus pas masuk ke fase kunci, yaitu fase execution, mata kita menangkap 2 anomali besar nih dari kasus ini. Apa saja anomalinya? Pertama, pakai lensa alignment, kita ngelihat asimetri yang ekstrim banget pada rotasi skapula atau tulang belikatnya. Skapula di sisi yang cedera tuh nggak berotasi ke atas secara proporsional dibanding tulang lengannya. Iya, ritme scapulohumoralnya terganggu. Bener. Terus anomali kedua, dari lensa speed, kecepatan elevasi lengan di sisi yang cedera itu tiba-tiba melambat drastis di tengah jalan. Dan puncaknya saat dia masuk fase termination waktu naruh kotak di rak, lensa symptom provocation mencatat ada ringisan nyeri di wajahnya. Stop videonya di situ. Dari analisis visual per fase tadi, otak klinis kita pasti langsung bisa membangun hipotesis yang tajam. Banget, karena kita udah lihat ada masalah alignment di skapula dan leher bawahnya pas dia ngangkat tangan, kita nggak perlu lagi dong ngetes kekuatan otot inti perut atau ngetes seluruh rentang gerak leher atasnya. Jelas tidak perlu. Itu buang-buang waktu. Cek mobilitas sendi CTJ, alias cervicothoracic joint. Itu loh persimpangan antara tulang leher bawah dan punggung atas tempat banyak otot bahu menempel. Dan karena skapulanya nggak gerak bener, kita langsung pilih tes spesifik kekuatan otot serratus anterior pakai dinamometer genggam. Udah, beres. Sangat efisien kan? Analisis yang sangat presisi, tepat sasaran. Nah, sekarang mari kita berpindah ke bangsal neurologi. Gas, gimana kasusnya? Pasien pria, 45 tahun, mengalami spinal cord injury atau cedera sungsum tulang belakang pada level C3 yang sifatnya incomplete. Tugas fungsional yang paling bermakna baginya hari ini di bangsal adalah mencoba bangun dari posisi terlentang di kasur menuju posisi duduk di tepi ranjang. Wah, ini tugas yang kompleks banget buat pasien neuro. Memang. Dan kita biarkan dia mencoba bangun sendiri sesuai kemampuannya. Oke, kita amati fase initial conditions, dia telentang, masuk ke preparation, dia mencoba mengayunkan lengan dan mengangkat kepalanya pelan-pelan. Begitu masuk ke initiation, di mana batang tubuh atau trunknya harus mulai terangkat, di situ kita lihat ada yang nggak beres pakai kacamata MMT. Benar. Di fase initiation hingga pertengahan execution, lensa smoothness kita menyala merah. Kenapa tuh gerakannya? Gerakan batang tubuhnya sangat jerky atau tersentak-sentak keras. Dia seperti sedang melempar tubuhnya secara kaku, alih-alih menggulung tulang belakang secara mengalir dan bertahap. Aduh, bahaya tuh. Lalu, saat dia susah payah akhirnya mencapai posisi duduk di fase termination, lensa stability ITA menangkap kompensasi gawat. Posturnya sangat goyah dan ia hampir jatuh terjerempap ke belakang. Nah, bayangin ya teman-teman, kalau kamu nggak pakai framework yang terstruktur ini, kamu mungkin cuma bakal nulis sebaris di rekam medis. Pasien kesulitan bangun. Udah selesai, gitu aja. Betul, dan itu tidak informatif sama sekali untuk intervensi besoknya. Tapi dengan analisa slow-mo tadi, kita langsung punya hipotesis spesifik. Jerkiness yang ekstrim saat gerakan tubuh itu seringkali adalah efek dari kelainan tonus otot pada pasien cedera saraf pusat. Maka tindakan pemeriksaan atau test and measure selanjutnya jadi sangat terarah.
Visio akan langsung tahu apa yang harus dites. Benar, kita bakal langsung fokus melakukan pemeriksaan spastisitas pada kelompok otot batang tubuhnya, terus kita lakuin tes PROM alias Passive Range of Motion buat mengevaluasi apakah ada kekakuan struktural di persendian tungkai bawahnya yang bikin stabilitas duduknya jadi buruk tadi. Kita tahu persis apa yang harus diukur, nggak meraba-raba. Terlihat jelas ya bagaimana algoritma ini memandu tangan kita. Untuk kasus terakhir, mari kita jalan-jalan ke stase geriatri yang memiliki komplikasi kardiopulmonal. Wah, double nih stasenya. Silakan. Pasiennya seorang nenek berusia 89 tahun. Rekam medisnya menunjukkan beliau punya riwayat fibrosis paru atau penebalan jaringan paru. Keinginan fungsionalnya sederhana namun vital. Ia ingin bisa naik tangga di rumahnya secara mandiri, karena kamarnya kebetulan berada di lantai 2. Oke, jadi fisioterapis membawa beliau ke area tangga simulasi di klinik ya. Dan ingat aturan main Universal Framework tadi, tanpa modifikasi lingkungan dan tanpa memaksakan postur yang ideal. Pasien diinstruksikan naik tangga perlahan sesuai kemampuannya aja. Lalu kita amati. Di initial condition, sebelum langkah, beliau langsung mencengkram pegangan tangga erat-erat banget. Fase initiation dimulai, kakinya menginjak anak tangga pertama. Apa nih yang ditangkap lensa kita selama fase eksekusinya berjalan? Lensa speed menunjukkan kecepatan pergerakan yang sangat lamban. Jauh di bawah ekspektasi kecepatan orang seusianya. Terus posturnya gimana? Dari lensa alignment, memperlihatkan postur kifotik yang sangat membungkuk. Dengan kepala menunduk ekstrim memandangi anak tangga. Berarti alignment leher dan punggungnya jauh dari netral ya? Iya. Namun alarm paling keras justru berbunyi dari lensa symptom provocation. Baru mencapai anak tangga ketiga di fase eksekusi tadi, pola pernapasannya menjadi sangat dangkal dan cepat. Ia terengah-engah dan harus berhenti melangkah. Nah, fakta bahwa si nenek ini terpaksa berhenti di tengah jalan bukan karena otot lututnya gemetar kehabisan tenaga, tapi murni karena napasnya yang pendek, itu membalikkan hipotesis klinis kita secara drastis loh. Bagaimana membalikannya? Kalau fisio muda yang nggak awas dan nggak pakai MAT, mungkin dia bakal langsung panik dan ngabisin waktu buat tes kekuatan otot kaki manual, ngetes MMT lutut sampai ankle. Padahal dari temuan MAT tadi, kita tahu akar pembatasannya ada di sistem kardiopulmonalnya, bukan cuma di otot kakinya. Tepat sekali analisisnya. Hipotesis dari temuan symptom provocation tadi langsung mengarahkan fisio untuk sepenuhnya memprioritaskan tes kapasitas fungsional jantung dan paru. Apa aja tuh tesnya? Tes spesifik yang akan dilakukan pertama adalah memonitor respon vital sign secara ketat, seperti tekanan darah, detak jantung, dan saturasi oksigen. Lalu menggunakan skala RPE atau Rate of Perceived Exertion untuk menilai persepsi kelelahan subjektifnya dengan angka. Biar terukur ya capeknya seberapa. Ya. Dan dari situ kita bisa merencanakan 6 MWT atau tes jalan 6 menit untuk mendapatkan data kuantitatif terkait daya tahan aerobiknya secara aman. Gila. Dari 3 kasus yang karakternya beda jauh banget ini, MAT benar-benar terbukti jadi jembatan penyeberangan yang kokoh banget ya. Dari yang awalnya cuma sekedar ngeliatin orang gerak, sekarang berubah jadi landasan buat pemilihan test and measure yang benar-benar evidence-based. Betul, proses klinis yang sangat elegan. Kamu, para fisio muda, nggak perlu nebak-nebak lagi di lahan praktek. Dengan MAT 2026 ini, kamu seolah punya kacamata X-ray versi movement analyst. Kacamata yang menyatukan filosofi pergerakan alami manusia dan ilmu pasti dari pengukuran itu sendiri. Nggak kerasa ya, kita udah ngebedah materi ini dari hulu ke hilir. Seru banget obrolannya. Kalau coba kita rangkum eksplorasi mendalam kita hari ini, kita berangkat dari kesadaran historis, kenapa fisio harus update ke bahasa MAT 2026 yang bebas redundansi tadi? Lalu kita mendekonstruksi kerangkanya. Bener, kita udah dekonstruksi 11 lensa jadi 8 lensa observasi doang, ninggalin simetri dan akurasi, terus jadi paham bedanya gravitasi di verticality dan hubungan biomekanik di alignment. Kita juga masuk ke kerangka universal yang peduli sama realita lingkungan pasien pakai instruksi open-ended. Dan puncaknya ada di implementasi klinisnya. Yoi, kita ngebedah algoritma slow-mo pembagian fase gerak lewat kasus leptir, muskuloskeletal, cedera syaraf tulang belakang neuro, sampai ke kardiopulmonal geriatri pada kasus fibrosis paru. Itu adalah algoritma yang sangat solid untuk modal kalian praktek.
Namun, sebelum diskusi kita ini usai, ada sebuah lapisan pemikiran yang harus saya tantang kepada teman-teman fisio muda di luar sana. Wah, apa nih? Pemikiran provokatif di akhir sesi ya? Ya, coba renungkan ini. Sejak semester awal kalian kuliah, mata kalian pasti dilatih keras untuk menjadi semacam detektif gerakan yang salah. Kalian diajari mencari asimetri, kalian mencari deviasi alignment, kita semua terobsesi pada kata normal. Ya, emang gitu kan standar operasional kita biasanya kalau melenceng ya dikoreksi. Secara institusi akademis ya, tapi mari kita pikirkan sistem saraf manusia yang luar biasa adaptif ini. Apakah kompensasi postur tubuh yang dilakukan oleh seorang pasien neurologi kronis itu selalu buruk? Sebentar, kasih contohnya dong biar kebayang. Apakah kompensasi itu mutlak sebuah gerakan yang buruk dan harus segera kita bongkar dan koreksi paksa supaya kakinya lurus seperti robot? Wah, ini bikin mikir nih. Maksudnya kompensasi itu bisa jadi bukan sebuah error. Mengingat kerusakan struktural di otak mereka itu sudah permanen, mungkin pola kompensasi asimetris tersebut bukanlah sebuah kesalahan teknis. Mungkin itu adalah respon matematis yang paling cerdas, paling adaptif, dan paling efisien secara energi yang bisa dirancang oleh sisa sistem saraf mereka yang masih hidup saat berhadapan dengan gravitasi bumi. Merinding aku dengarnya. Jadi, pertanyaan provokatifnya untuk kamu semua yang sedang berjibaku di lahan klinis adalah, kapan kita, sebagai pakar gerak, berhak mengintervensi dan memperbaiki pola gerak kompensasi tersebut agar sesuai buku teks biomekanik, dan kapan kita harus cukup rendah hati untuk membiarkannya saja, demi menjaga sisa kemandirian fungsional dan kepercayaan diri pasien kita. Mind blow banget, sumpah. Ini ngebalikin logika kita lagi. Dari yang awalnya kita mikir, fisioterapis itu kayak mekanik bengkel yang cuma benerin suku cadang yang rusak, menjadi fisioterapis sebagai seorang healer sejati. Ya, karena kita merawat manusia, bukan mesin. Bahwa tubuh manusia itu selalu beradaptasi, dan kadang kompensasi yang kelihatan aneh di mata kita itu adalah bentuk pertahanan diri terbaik mereka. Gila, ini pertanyaan filosofis tingkat tinggi sih buat kamu renungin sebelum kamu nulis resep intervensi buat pasienmu besok pagi. Fisioterapi itu adalah sebuah ilmu pengetahuan empiris. Tapi, kebijaksanaan klinis adalah tentang mengetahui kapan kita harus tidak menerapkan ilmu tersebut secara membabi buta. Setuju banget. Buat kamu, teman-teman fisio muda yang lagi dengerin, jangan biarin pertanyaan sekeren ini berhenti di telingamu aja ya. Jadikan ini bahan diskusi yang anget banget di lahan praktek. Duduk bareng teman sekelompok stase kamu, atau kalau kamu lebih berani lagi, diskusiin ini sama clinical educator atau fisio senior kamu di rumah sakit. Benar. Tanyakan sudut pandang mereka. Tanyain pendapat mereka soal batas antara memperbaiki kompensasi atau membiarkannya. Dan sekalian, tes juga pemahaman mereka soal MACT Update 2026 ini. Buktikan kalau kamu emang mahasiswa yang bawa arus perubahan di Polifisio. Diskusikan argumen-argumen ilmiah kalian secara terbuka. Itulah satu-satunya cara clinical reasoning kalian bisa bertumbuh menjadi intuisi klinis yang tajam. Betul banget. Dan kalau kamu punya pengalaman unik, dapat insight baru, atau mungkin ada kebingungan waktu nyoba implementasi 8 lensa mat ini ke pasien kamu minggu depan, langsung drop aja ceritamu di kolom komentar ya. Kami akan dengan senang hati membacanya. Kasih kita like juga kalau bedah materi hari ini sukses bikin otak kamu makin glowing dan ngebantu clinical reasoning kamu waktu bikin status klinis di Bangsal. Dan yang paling penting, pastiin kamu share obrolan kita hari ini ke grup WhatsApp angkatan kamu. Biar makin banyak mahasiswa profesi di luar sana yang punya kacamata X-ray pergerakan yang sama tajamnya kayak kita. Sepakat. Semakin banyak fisioterapis yang paham konsep ini, semakin kuat fondasi profesi kita ke depannya. Terus, asah ketajaman observasimu ya. Terima kasih banyak udah nemenin kita mengasah logika klinis hari ini dari awal sampai akhir. Tetap kritis, tetap peka melihat gerak. Dan sampai jumpa di bedah literatur seru kita berikutnya. Salam Next Gen Physio. Movement Revolution.